Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian semua berada saat menonton video ini. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Gede Ngurah Dananjaya Kajang, atau saya akrab dipanggil Rahde. Saya seorang mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di video ini aku akan sedikit menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil kinerja saya, maaf, hasil kinerja saya mengenai mini image editor dari mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, mungkin daripada kita membuang-buang waktu lagi untuk berbasa-basi, kita langsung saja masuk ke penjelasan dari program saya. Nah, di sini di program saya ini terdiri dari dua file, yang dimana ada file image viewer dan processing list 2 yang processing list ini. Nah, untuk processing list satu ini sebenarnya sama aja, tapi ini uh, anggapan batch lah, bisa dianggap seperti batch pertama itu di hasil praktek saya yang pertama, tapi di dua ini sudah ada banyak fitur lagi di dalamnya gitu. Nah, kita fokus saja di image viewer dan juga processing list 2 ini. Nah, di image viewer ini adalah file yang dimana saya mengatur layout dari program saya, yang dimana di sini saya pertama ada file list kolom. Sebelum itu saya ada import beberapa package, ada import package PySimple GUI, lalu ada OSPath, lalu ada PIL import, lalu juga ada processing list 2. Nah, processing list 2 ini saya import ke mini image viewer-nya ini untuk bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada di processing list 2. Nah, lalu yang pertama saya ada mengatur file list kolom ini untuk kolom untuk memasukkan input image yang pertama gitu. Lalu yang untuk kolom kedua itu isinya sama saja, dia hanya saya sediakan dua kolom yang berbeda untuk fungsi blendingnya. Tapi untuk fungsi utama untuk editor itu hanya bisa digunakan pada gambar yang diinputkan pada kolom yang pertama, itu image input satu. Nah, lalu selanjutnya ada image viewer kolom untuk yang satu dan dua itu juga sama, untuk menampilkan gambar inputan kita, gambar yang kita input itu setelah diklik dia akan muncul di image viewer kolom ini, baik itu kolom satu maupun dua. Nah, lalu ada list processing. Nah, list processing ini adalah tombol atau button ya dari fungsi-fungsi yang saya sediakan. Ada banyak, ada image negatif, dan juga di sini ada key-nya ya, key dari uh, button-button tersebut. Nah, di sini ada image negatif, ada rotate 90 derajat clockwise atau searah jarum jam, lalu ada rotate 180 derajat, lalu ada rotate 90 UCW atau unclockwise, yaitu berbanding terbalik dengan jarum jam, lalu ada flip horizontal, flip vertikal, lalu uh, ada faktor log, di mana faktor log ini slider faktor log ini untuk fungsi log ya, nanti ada, bisa saya jelaskan nantinya. Lalu ada zoomingnya itu ada dua kali, tiga kali, empat kali. Lalu ada faktor brightness itu kecerahan ya, seperti yang semua sudah tahu. Ada image shrinking ini untuk mengecilkan. Jadi mungkin teman-teman lebih kenal dengan zoom in, zoom out. Nah, ini zoom in itu zooming, zoom out itu shrinking. Nah, lalu selanjutnya ada image brightness tadi, itu untuk button-nya. Lalu shrinking juga ada pilihan dua kali, tiga kali, dan empat kali. Lalu ada image blender untuk menggabungkan dua gambar, ada image power law, dan juga image reset untuk mengembalikan gambarnya ke settingan semula gitu. Nah, ini kenapa dibeda-bedakan? Jadi di satu kurung siku, yang ada di dalam satu kurung siku itu artinya mereka akan ada bersebelahan gitu. Jadi dia di satu kolom tapi beda baris saja gitu. Maaf, di satu baris tapi dia beda kolom, itu satu baris hanya beda kolom. Nah, itu kenapa dia cukup terpisah-terpisah, karena nanti saya perlihatkan tampilannya. Nah, lalu setelah list processing tadi atau tombol-tombol atau button-button dari apa saja fitur yang saya sediakan, lalu selanjutnya ada image viewer kolom final, itu untuk menampilkan gambar output setelah di proses editingnya. Misalkan
di brightness ataupun di kontras dan sebagainya, di rotate dan sebagainya. Nah, di sini untuk layout terakhir itu untuk mengatur posisi dari kolom-kolom tadi, kan yang tadi itu untuk mengatur apa saja yang ada di dalam kolom. Nah, selanjutnya di layout ini kita mengatur di mana posisi kolom-kolom tersebut. Lalu di sini juga ada scrollable through, jadi program saya ini saya setting agar bisa di scroll gitu, karena nanti di fungsi zooming itu memerlukan space yang cukup banyak, jadi saya sediakan fitur untuk bisa scroll program saya gitu ke bawah. Tuh. Jadi kenapa di sini menggunakan vertical scroll only. Gitu. Lalu selanjutnya ada window, SG window itu nama windownya mini image editor. Lalu juga untuk pertama kali di start programnya itu saya setting di ukuran 800 kali 600. Lalu kita masuk ke eventnya, main eventnya atau main programnya di while true ini. Di sini kita ada untuk apa saja yang terjadi ketika kita mengklik image folder foto 1 gitu. Nah, jika event image folder itu diklik, maka folder akan mencoba untuk mengambil list dari directory. Nah, gitu. Lalu juga yang untuk yang bisa dibaca di sini aturannya ada yang file yang hanya bisa dibaca. File foto yang bisa dibaca oleh program ini hanya berupa PNG, JPG, dan JPEG. Nah, itu juga sama untuk di folder foto 2, seperti yang saya sediakan tadi, saya menyediakan 2 input foto, itu settingannya sama saja, tapi hanya dibedakan dia image input 1, image input 2, image folder 1, image folder 2, dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya, di sini untuk masuk di image list-nya. Nah, image list ini, setelah kita memilih foto, di window file path image input-nya itu akan berubah, dia sesuai dengan file name atau nama file yang kita pilih. Image input viewer juga sama, image processing type-nya juga sama. Nah, lalu di sini ada image input. Image input itu kita membuka image open, file name itu membuka foto dari file yang kita pilih. Nah, lalu kita buatkan lagi, biasanya saya membuatkan temp image input, temporary image input yang akan mengcopy dari image input aslinya itu. Di copy dulu, dibawa ke temporary image input. Nah, kita ambil original width dan juga original height dari gambar pertama, gambar input itu dimasukkan ke temporary. Nah, temporary image input ini kita atur agar thumbnail lah kita tampilkan berapapun ukuran asli si gambar, itu saya tampilkan di program saya dengan ukuran 256 dikali 256. Itu untuk mengirit memakan tempat di program saya, karena kalau dibiarkan terlalu besar nanti takutnya kolom yang lain rusak dan juga beberapa fitur-fitur malah tidak terlihat nantinya karena keluar dari layar laptop begitu. Lalu setelah diubah ukurannya menjadi 256 itu di save ke dalam file yang namanya temp input png. Lalu temp image output ini juga mengambil image output ini mengambil dari gambar pertama juga yang asli, yaitu image input yang di copy dimasukkan ke temporary image output gitu. Nah, kenapa dibedakan? Karena jika nanti saya perlihatkan, mungkin teman-teman bisa mengerti, di image input itu saya mengatur agar ukurannya dia tetap di 256 saja, tapi di kolom image output itu saya bebaskan karena dia berada di baris yang berbeda, di deretan yang berbeda. Untuk kolom untuk image outputnya itu ada di bawah, maka dia bisa menggunakan ukuran yang sebebas-bebasnya memilih ukuran aslinya. Jadi makanya itu di temporary image output ini mengambil lagi ukuran asli dari si image input yang awal gitu. Nah, sini coba dijalankan. Sebelum dijalankan, ini juga sama berlaku di pengaturan image list 2 untuk image output yang kedua. Settingannya sama semua, hanya dibedakan ada index 1, index 2 agar tidak terjadi tabrakan file gitu. Kita coba di run aja dulu ya untuk memperlihatkan layoutnya seperti apa sebelum kita masuk ke processing list. Setelah kita menampilkan ini, setelah saya menampilkan ini, kita akan masuk ke processing list, di mana di sana ada penjelasan mengenai
algoritma-algoritma dari step fungsi yang saya sediakan atau fitur-fitur yang saya sediakan. Oke, ini bisa dilihat di sini. Setelah di run, dia akan terbuka dengan ukuran 800 kali 600 ini dulu. Lalu bisa kita maximize. Nah, ini di sini bisa dilihat ya di sini di baris pertama itu ada untuk memilih file dari foto yang akan kita masukkan. Misalkan kita memilih kameramen. Nah, itu akan tampil dari sini di image input viewer yang pertama. Lalu untuk yang kedua juga sama. Kita pilih gambarnya. Misalkan gambar berbeda ukuran. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, untuk di image input itu saya batasi ukuran yang ditampilkan menjadi 256 piksel dikali 256 piksel, walaupun gambar Lena ini aslinya memiliki ukuran 512 dikali 512 piksel. Nah, berbeda dengan image output, di mana karena dia berada di baris yang berbeda di bawah, dia memiliki space yang lebih banyak. Oleh karena itu, saya menggunakan ukuran aslinya di image output ini. Jadi, teman-teman bisa langsung membedakan mana sih foto yang 256, mana foto yang 512, begitu. Lalu, di bagian kanan ini, list of processing ini ada, mungkin tertutup kamera saya, di image list processing ini, list of processing ini ada beberapa fitur-fitur yang saya sediakan. Ada image negatif tadi, ada rotate 90 derajat clockwise, 180, 90 unclockwise, ada flip horizontal, vertikal, lalu ada image logarithmic, ada image zooming dengan pilihannya 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, lalu ada image brightness untuk mengatur kecerahannya, ada image shrinking untuk zoom out, itu ada 2 kali juga, 3 kali, 4 kali, lalu ada blender, yang dimana blender ini bisa menyatukan dua gambar yang berbeda. Lalu ada image power law atau seperti gamma. Nah, mungkin kita coba-coba beberapa fiturnya ya sebelum kita menjelaskan di algoritma-algoritmanya. Untuk negatif, nah, dinegatifkan. Untuk gambar yang bisa diedit itu saya rancang hanya gambar yang dari image input satu gitu. Ini untuk negatif, lalu kita bisa ke rotate 90 derajat clockwise. Nah, di sini untuk program, untuk semua fitur, untuk semua button yang menyimpan fitur-fitur ini, semua gambar itu diolah dari gambar input awal. Jadi misalkan kita rotate 90, lalu kita rotate 180, itu dia seharusnya kan menjadi 270 ya logiknya, karena dia ditambah, dia sudah 90, dari awal dia sudah 190, terus ditambah 180 jadi 270, tapi di sini berbeda. Ini dia mengambil lagi gambar input yang aslinya, bukan dia jadi dari sini di 180-in begitu. Begitu juga dengan 90 unclockwise. 90 unclockwise ini sebenarnya sama saja dengan 270 clockwise begitu. Lalu ada flip horizontal dan juga flip vertikal. Nah, lalu untuk image image logarithmic ini berfungsi untuk menerangkan pixel yang gelap, tapi untuk pixel yang memang sudah cerah itu kenaikannya tidak terlalu signifikan seperti kenaikan yang dilakukan pada pixel yang gelap. Jadi kenaikan cahayanya itu sesuai dengan kurva logaritmik begitu. Dan di sini saya tambahkan 1.3 misalkan faktornya begitu. Nah, bisa dilihat misalkan di sini cukup terlihat signifikan ya, misalkan di bagian sekitar orang itu memang sudah putih ya, putih sekali, tapi orang itu masih terlihat hitam karena warna aslinya hitam. Kalau kita tingkatkan lagi, nah di bagian orangnya itu lebih terlihat, kalau yang berubah itu dia. Nah, itu yang dimaksud dengan mencerahkan pixel yang gelap tapi tidak terlalu mengubah di pixel yang sudah terang gitu, walaupun memang dia tetap berefek gitu. Lalu untuk image brightness di sini untuk mengubah kecerahan dari gambar ya, seperti biasa, seperti brightness pada umumnya. Nah, lalu ada image blender. Nah, image blender ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan dua foto dengan ukuran yang sama. Tidak bisa menggunakan foto kameramen dan juga Lena karena ukurannya berbeda. Itu saya ganti dengan foto babun dan juga foto Lena. Ini sudah saya input, akan saya blender.
di mana defaultnya itu 55.0, di mana itu alfanya adalah 50%, 50%. Jadi gambar pertama itu kekuatan 50%, dan gambar kedua itu 50% juga. Nah, bisa dilihat sini, ini adalah hasil blendernya, jadi kedua gambar memiliki kekuatan 50%, 50%. Bisa kita reset, lalu untuk power law, ini adalah untuk gamanya, mengatur gamma. Jadi foto itu terlihat lebih tajam, lebih gelap gitu. Oke, ini bisa dilihat. Jadi dia anggapannya seperti shadow ya, seperti shadow. Jadi dia uh, meningkatkan lagi shadow yang ada. Jadi cahaya itu lebih diredupkan gitu. Nah, lanjut ke zooming dan shrinking. Di sini saya menggunakan foto yang pixel kecil agar tidak terlalu memakan tempat. Bahkan zooming 2 kali. Nah, proses ini cukup berat ya. Jadi untuk device teman-teman semua yang mungkin seperti saya menggunakan Lenovo ThinkPad yang lama, uh, membutuhkan sedikit waktu atau bahkan mungkin programnya akan not responding sejenak gitu. Tapi ditungguin saja karena nanti dia akan tetap mau gitu. Dan zoom 2 kali, zoom 3 kali, dia akan lebih besar lagi. Nah, sini not responding sebentar, tapi seharusnya dia nanti akan tetap mau. Gitu. Karena memang prosesnya cukup berat. Gitu. Nah, di sini dia kan kepotong, tapi untuk di program saya dia emang bakal akan kepotong, tapi jika di minimize sebentar, lalu di maximize lagi, bisa terlihat gambar yang lebih jelasnya lagi gitu. Untuk 4 kali juga sama, dia hanya akan tambah lebih besar, lalu kita perlu minimize dan maximize lagi. Lalu untuk shrinking itu prosesnya lebih ringan, karena dia mengecilkan saja ya. Nah, dia proses lebih ringan, jadi tidak akan membuat program kita non responding. Oke, mungkin itu dia tadi untuk masalah layout ya. Kita sudah melihat layout dari program saya. Mungkin kita sekarang masuk ke logika-logika atau algoritma-algoritma dari fitur-fitur yang saya sediakan. Kita masuk ke processing list 2. Nah, di sini paket yang saya input itu ada package PIL, itu import image, lalu juga ada import math ya untuk operasi logaritmik dari aritmatika lainnya gitu. Nah, di sini untuk fitur yang pertama ada image negatif. Nah, image negatif ini dilihat per barisnya ada if call depth itu tidak sama dengan 24. Jika kedalaman warnanya tidak sama dengan 24, maka akan dikonvert ke RGB. Nah, lalu image outputnya itu membuat gambar baru, yang dimana gambar baru itu RGB dengan mengambil image input size 0 dan juga image input size 1, yang dimana itu merupakan image input size 0 itu adalah lebar asli dari gambar image input, dan juga untuk image input size 1 itu adalah tinggi asli dari gambar tersebut. Lalu pixel, kita load pixel dari gambar yang baru yang kita buat, image new tadi, kita load dari image outputnya itu. Nah, di sini lalu kita melakukan iterasi atau perulangan atau looping dari for i in range image output size 0, dan juga ada di dalamnya ada perulangan lagi for j in range image output size gitu. Dimana 0 tadi yang sudah saya katakan, 0 adalah width-nya atau barisnya. Lalu untuk 1 itu adalah height-nya atau tingginya. Jadi bisa dikatakan untuk image output 0 di sini itu adalah baris atau X, lalu untuk J-nya itu Y untuk kolomnya. Jadi setiap baris itu di baris pertama akan dilakukan perulangan dulu untuk menghabiskan semua kolom yang ada di baris itu, lalu masuk baris kedua, lalu dilakukan hal yang sama. Nah, lalu kita ambil di sana untuk image negatif itu, kita ambil nilai dari nilai warna untuk RGB, red, green, blue, di masing-masing pixelnya di gambar aslinya, image inputnya gitu. Nah, kita ambil lalu untuk memberikan nilai pada pixel dari gambar yang kita akan outputkan, itu dilakukan pengurangan dari 255, itu kedalaman warna yang maksimal dari grayscale ya, 255, 256 itu 255, kita kurangkan dengan nilai red yang dimiliki oleh si pixel gambar aslinya di pixel tersebut gitu. Jadi 255 dikurangi R, dan juga 255 dikurangi G, green-nya, lalu 255 dikurangi B-nya juga, berapapun nilai RGB dari si pixel asli itu tadi. Nah,
itu lalu pixel dengan nilai-nilai tadi yang akan ditampilkan di gambar yang terbaru. Makanya bisa terlihat dari yang gambar yang aslinya dia memiliki warna yang terang, itu dia jadi gelap, jadi dia kebalik gitu. Nah, lalu masuk ke image rotate yang kedua. Fitur yang kedua maksudnya, image rotate 90 derajat clockwise atau searah jarum jam. Sama juga call depth-nya itu seperti yang saya jelaskan tadi, image output juga saya sudah jelaskan, pixel sudah, lalu selanjutnya sekarang ke perulangannya, di mana perulangannya ini juga sama, image output size 0 itu adalah width-nya atau lebarnya, lalu J itu untuk di tiap kolom-kolomnya, untuk I itu tadi untuk baris-barisnya. Nah, jika saya memberikan settingan jika if directionnya C atau clockwise, itu maka akan ada, saya buatkan peraturan di mana RGB, dari RGB itu kita ambil dari image input, kita ambil pixelnya dari pixel image inputnya yang asli, itu di mana kita merubah di image output size-nya. Jadi J kita tetapkan sama dengan image input aslinya, lalu ada image output size 0, itu dikurangi I dikurang 1. Nah, lalu selain aturan tadi ada else jika direction-nya tidak C, atau misalkan dia unclockwise, dia tidak searah jarum jam, maka aturannya akan berbeda. Lalu akhirnya ada if call depth-nya itu hanya di convert-nya, misalkan call depth-nya itu jika call depth-nya 1, maka dia akan di convert ke 1, lalu dia jika call depth-nya 8, dia di convert ke grayscale dan sebagainya gitu. Lalu terakhir ada return image output, jadi semua proses tadi akan dikembalikan lagi, nilainya dimasukkan ke image output untuk ditampilkan. Nah, masuk ke fitur ketiga, image rotate 180. Nah, untuk 180 ini sama juga, hanya berbeda di perulangan, nah, di mana perulangannya itu RGB, nilai pixel dari image input ini, image input size, image input titik get pixel, image input size 0 itu dikurangi I dikurang 1, dan untuk J-nya juga, image input satunya juga akan ada perubahan gitu. Image input size 1 itu akan dikurangi dengan J dan dikurangi 1. Lalu pixel baru yang didapatkan tadi dimasukkan RGB-nya gitu, nilai masing-masingnya, nilai warna dari masing-masing pixel tersebut gitu. Lalu sama juga ada convert warna, kedalaman warnanya seperti biasa. Lalu return image output juga untuk mengembalikan nilai dari nilai yang kita dapatkan setelah proses dari rotate 140 tadi. Nah, sekarang image rotate 90 unclockwise ini kodenya juga sama dengan 90 derajat clockwise, tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di dalam perulangan, nah itu ada if direction-nya itu C, maka yang akan berjalan adalah program yang tadi, yang 90 clockwise. Nah, di sini karena direction-nya dia tidak C, itu maka maka aturan akan berjalan itu di else RGB sama dengan image input get pixel, image input size 1 dikurangi J dikurang 1, dan I-nya yang tetap sama. Gitu. Jadi lalu setelah semua proses itu akan dikembalikan lagi ke image output. Gitu, semua nilai-nilainya. Jadi untuk ditampilkan. Mungkin itu untuk rotate 90, 180, baik itu 90 yang clockwise ataupun unclockwise. Lalu kita masuk ke image brightness. Nah, fitur image brightness ini sama juga di awal, dia call depth-nya itu jika dia tidak sama dengan 24, maka akan di convert ke RGB, akan dirubah ke RGB. Lalu di dalam perulangan, nah itu juga sama, image output size 0 itu adalah width-nya, lalu atau baris ya, width atau baris. Lalu untuk J itu kolom, yaitu adalah image output size 1. Nah, lalu kita ambil nilai RGB di masing-masing pixelnya dari image input. Nah, lalu di mana namanya, di masing-masing warnanya itu. Nah, untuk fungsi dari image brightness ini menerima tiga parameter ya. Ada parameter image input, bright factor, dan juga call depth. Saya lupa jelaskan di fungsi-fungsi sebelumnya.
di atas ini namanya parameter, jadi dia mengambil parameter apa saja. Nah, bright vector ini itu saya dapatkan dari slider yang ada di layout programnya tadi di sini. Nah, nilai yang saya dapatkan dari slider ini itu yang termasuk ke dalam brightness factor atau bright factor, itu yang akan dipakai untuk hitung-hitungan nilai warna dari pixelnya. Nah, di sini masuk dia di perulangannya, di mana untuk nilai R itu kita maksimal, kita setting maksimalnya itu dengan nilai 255. Jadi warna paling cerah itu, nilai paling cerah itu adalah 255, yaitu dia berwarna putih. Lalu untuk minimalnya itu dia berwarna 0, itu berwarna hitam bernilai 0 itu. Jadi kita tetap berikan batasan agar dia tidak lewat dari 255 atau 256 gitu. Nah, di sini ada integer R, nilai R-nya, nilai dari red-nya itu dikali dengan berapa bright faktornya gitu. Itu juga terjadi untuk warna green dan juga blue-nya. Lalu ada pixelnya, kita pixel yang ada untuk di gambar yang terbaru itu baru kita masukkan nilai RGB setelah hasil hitung-hitungan yang sudah kita lakukan. Nah, terakhir juga ada kondisional untuk mengkonvert jika warnanya jika kedalaman warnanya ada 1, jika kedalaman warnanya 8, dan juga selain 8 itu akan dikonvert ke RGB. Lalu return image output juga sama, mengembalikan hasil perhitungan tadi ke image output. Lalu masuk ke fungsi yang selanjutnya, fungsi image logarithmic gitu. Ini ada 3 parameter juga, menerima 3 parameter, itu image input, hold depth, kedalaman warna, juga ada faktor log. Faktor log juga sama, itu saya dapatkan nilainya dari slider untuk logarithmic ini. Ini akan masuk di faktor log. Nah, sama juga di sini ada kondisional pertama, jika gambar itu kedalaman warna tidak 24, maka akan dikonvert ke RGB. Jadi kita memastikan gambarnya itu dalam warna RGB. Lalu image output kita buatkan gambar baru, lalu ada pixel in, itu kita mengambil dari image input. Image input itu kita ambil pixelnya untuk pixel in, lalu ada pixel out, itu untuk menyimpan pixel untuk si image outputnya. Nah, di sini lalu ada perulangan di mana I itu untuk baris, lalu J untuk kolom. Jadi untuk RGB, di mana RGB ini mengambil nilai warna dari masing-masing pixel. Nah, pixel ini kan kita ambil dari image input yang asli. Lalu ada R sama dengan max 1, R, lalu ada G itu green-nya sama dengan max 1, G, lalu ada B itu blue itu sama dengan max 1, B. Nah, untuk R log itu akan ada perhitungan di mana integer 255 itu dikalikan mathlog atau proses logaritmik ya, dikalikan dengan rumus logaritmik 1 ditambah faktor log dikali nilai rate-nya itu berapa dibagi log 256. Itu juga sama terjadi dengan green log dan juga blue log-nya. Lalu hasil perhitungan tadi itu kita simpan lagi, kita kembalikan untuk kita berikan nilai dari masing-masing warna tadi ke dalam pixel di image outputnya gitu. Dan juga tetap kita batasi ya untuk hasil perhitungan itu, di mana nilai tertingginya itu adalah 255 untuk warna putih gitu. Jadi untuk minimalnya juga untuk warna hitam itu ada di 0. Jadi kita tetap membatasi agar tidak ada nilai yang lebih dari 255. Nah, itu yang dibatasi itu adalah hasil dari R log, G log, dan juga B lognya. Lalu tetap sama seperti yang sebelumnya, ada kondisional untuk mengubah jika kedalaman warnanya itu 1 diubah menjadi binar, lalu ada jika 8 itu akan diubah menjadi grayscale, lalu jika selain itu akan diubah menjadi RGB. Lalu selanjutnya terakhir ada return image output, ini untuk mengembalikan hasil perhitungan tadi ke image outputnya, itu untuk ditampilkan. Lalu selanjutnya ada image blender. Nah, fungsi image blender. Nah, di mana fungsi image blender ini juga ada eh, 3 parameter ya, 3 parameter. Yang pertama ada image input 1 dan image input 2.
image input 1, 2, dan juga ada alpha. Alpha itu adalah nilai yang didapatkan dari slider. Jadi berapa kekuatan pembagian kekuatan untuk blendernya tadi. Berapa yang akan kita berikan untuk si image 1, berapa yang akan kita berikan untuk si image 2. Nah, lalu masuk ke IMG1 itu adalah input dari input foto yang pertama yang dikonvert menjadi RGBA. Lalu ada image 2 yang dimana adalah image input 2 yang kita convert juga ke RGBA gitu. Nah, jika image 1 itu ukurannya tidak sama dengan si image 2, maka si image 2 ini akan di resize mengikuti ukuran si image satunya. Itulah kenapa tadi saya jelaskan untuk proses blending ini harus menggunakan dua foto dengan ukuran yang sama. Lalu selanjutnya ada perulangan yang sama, di mana I untuk width atau untuk lebar untuk X, lalu ada J untuk kolom atau height-nya atau tingginya. Lalu di sini ada R1, G1, B1, A1, itu kita mengambil nilai dari pixel si image satunya. Berapa nilai R1-nya, berapa G1, B1, dan A1-nya di pixel tersebut. Lalu untuk ya R2, G2, B2, dan A2 juga sama, kita ambil dari nilai pixel di image kedua. Nah, lalu selanjutnya kita buatkan nilai R baru, G baru, B baru, dan juga A baru. Yang dimana untuk RGB baru itu akan ada proses perhitungan di mana ada integer 1 dikurangi dengan alpha dikali dengan berapa nilai R1-nya ditambah dengan alpha dikali R2-nya gitu. Jadi itu juga sama dilakukan untuk warna green, lalu juga B-nya. Lalu selanjutnya ada new A, itu adalah kita ambil berapa nilai maksimal dari alpha channel gambar dan menyimpannya di pixel gambar dari gambar output gitu. Jadi misalkan nilai alphanya itu adalah 3, maka di gambar pertama atau image input 1 itu memiliki kekuatan 70%, lalu untuk di gambar kedua memiliki kekuatan 30% begitu. Jadi misalkan alphanya ada di 5.0, maka kekuatannya sama, seimbang 50-50 gitu. Lalu setelah itu, setelah semua proses selesai, kalau ada kita membuatkan blended image, yang dimana blended image ini adalah gambar baru yang akan menyimpan pixel dengan nilai new R, new G, new B, dan new A tadi. Nah, itu yang akan kita tampilkan nantinya di layout begitu. Nah, lalu selanjutnya untuk fungsi yang selanjutnya ada image power law. Image power law ini memiliki dua parameter ya, parameter image input dan juga gamma, di mana gammanya ini adalah 1.0. Nah, di sini image input ini sama juga image inputnya itu kita convert ke RGB untuk memastikan agar tetap RGB. Kita ambil weight, width, dan height-nya, berapa lebar dan tingginya dari foto itu. Kita buatkan gambar baru dengan image new, image output sama dengan image new. Lalu selanjutnya ada perulangan yang sama dengan dimana I itu untuk baris dan juga J untuk kolom. Lalu selanjutnya ada RGB, kita ambil dari image input, pixel in dari image input itu kita ambil berapa nilai RGB-nya di masing-masing pixel, lalu kita kalikan nilai R-nya, dikalikan dengan 255 dikali R dibagi 255 dikali dengan gamma gitu. Nah, lalu setelah perkalian itu dilakukan untuk warna green dan juga warna blue-nya, kita harus tetap menjaga batas agar warna itu tetap ada di range antara 0 sampai 255. Jadi tetap ada peraturan max dan juga minimal nilai warnanya gitu. Jika sudah selesai hasil perhitungannya, maka selanjutnya ada pixel out, kita keluarkan pixel baru tadi untuk di mana pixel-pixel itu memiliki nilai yang didapatkan baru setelah proses perhitungan untuk RGB tadi yang sudah dirubah dari nilai warna aslinya gitu. Nah, lalu di return ke image output juga, dikembalikan ke gambar output. Oke, selanjutnya ada fungsi image flip horizontal. Mana image flip horizontal ini akan merubah gambar yang dimana gambar itu, misalkan gambar seperti ini, dia setelah di flip horizontal akan seperti ini, begitu. Nah,
itu sama juga tetap ada kondisional di awal. Kondisional itu untuk merubah jika gambar itu tidak memiliki kedalaman warna 24, dia akan dirubah ke RGB untuk memastikan tetap RGB. Lalu kita buatkan image output, yaitu image yang baru, dan juga memiliki kedalaman warna RGB juga. Dan selanjutnya kita akan melakukan perulangan. Nah, di sini perulangannya untuk J kita duluan. Ya. Untuk J itu kita loop untuk di sini di fungsi ini sedikit berbeda. Saya gunakan J-nya itu untuk baris, lalu untuk I-nya itu untuk kolom. Tuh. Lalu pixel output, di mana pixel outputnya itu akan ada perubahan posisi yang di mana image output Z0 atau kolomnya itu akan dikurangi I dikurang 1. Tapi untuk posisi J-nya tetap, itu untuk jumlah pixel J-nya tetap, itu yang akan dijadikan pixel input, nah gitu. Jadi misalkan gambar itu jika dia berbentuk kotak, dia mungkin akan terlihat sama, tapi dia gambar misalkan persegi panjang, maka jika di flip horizontal yang akan berubah itu hanyalah posisi dari barisnya saja akan berubah begini. Jadi si tingginya tidak akan terjadi perubahan jumlah pixel apapun gitu untuk di bagian height-nya. Yang akan berubah hanya di width-nya gitu. Nah, misalkan titik tengah gambar ada di sini, ada di sini. Ketika dia di flip, gambarnya kan lebih panjang di bagian sini. Gitu. Itulah terjadi perubahan posisi. Itu. Dan kenapa juga J-nya itu tetap? Karena jumlah barisnya tadi itu tetap segini dia. Jumlah barisnya tetap segini, tidak ada perubahan yang makin membesar atau tidak gitu. Nah, berbeda dengan si image flip vertikal ini. Nah, untuk vertikal itu sama juga, dia ada if kondisional pertama untuk call depth, lalu selanjutnya ada membuat gambar baru, di mana image output itu adalah image new, gambar baru ya, gambar baru, lalu di perulangan, nah itu yang berbeda, di mana yang akan berubah itu nilai si J-nya, yaitu barisnya. Tapi untuk nilai kolomnya itu akan sama, berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah pixel kolomnya gitu. Nah, di sini nilai yang berubah itu bukan warna ya, jadi dia warnanya tetap dengan warna yang dimiliki oleh si pixel, misalkan pixel A, itu akan tetap dia akan membawa warnanya dia gitu. Jadi dia hanya berpindah tempat posisi gitu, tidak ada perubahan apapun, perubahan warna gitu. Nah, di sini seperti saya jelaskan tadi untuk vertikal, misalnya titik tengah gambar ada di sini. Nah, jika kita flip vertikal, maka akan lebih tinggi di sini, begitu. Jadi akan ada perubahan di ukuran height-nya gitu. Misalkan dia di sini, jika dia di flip jadi begini gitu. Nah, untuk di bagian width-nya, di bagian kolomnya itu akan tetap sama jumlahnya, tidak ada perubahan gitu. Lalu setelah proses pixel output J, image output size 1 dikurangi I dikurang 1, itu akan menjadi berapa pixel inputnya. Nah, ini kan dibalik dari pixel inputnya itu J, 1. Nah, di sini lalu selanjutnya ada return ke image output lagi gitu. Untuk mengembalikan nilai hasil proses tadi, kembalikan ke image output untuk ditampilkan. Oke, masuk ke fitur yang cukup terakhir ya, update terakhir, di mana ada zoom 2 kali. Ya, zoom 2 kali ini dia akan menerima 3 parameter, ada parameter image input, call depth, dan juga zoom factor. Zoom faktornya ini saya menggunakan zoom factor 2 ya, karena dia zoom 2 kali, jadi dikali 2. Di mana call depth-nya itu sama, juga ada kondisional pertama. Untuk call depth itu tetap memastikan gambar tetap RGB. Lalu ada width dan height itu kita ambil dari si ukuran image input awal, lalu kita buatkan new width dan juga new height, itu didapatkan dari ukuran width dan height yang pertama dikali zoom faktornya berapa, yaitu di sini zoom faktornya 2. Lalu ada image output, itu adalah gambar yang baru, di mana ada pixel out gitu, kita menyimpan dari pixel hasil perhitungannya itu, kita simpan ke gambar output yang baru. Lalu ada pixel in gitu, kita mengambil pixel dari si image input. Nah, di sini lalu ada perulangannya itu ada Fourier in range. Untuk new height kita dari baris dulu, dari kolom dulu, dari kolom. Sebenarnya ini bebas ya, kita aturan iterasinya gimana. Dia bisa misalkan dari kolom pertama dia diulang height, barisnya dulu, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Lalu kolom selanjutnya diulang juga, dan seterusnya begitu.
Nah, lalu selanjutnya yang pertama itu kita menghitung koordinat pada gambar aslinya dengan SRC-X atau source X. Source X itu adalah X dibagi zoom faktornya. Lalu ada source Y itu sama dengan Y dibagi zoom faktornya gitu. Jadi misalkan mewakili gambar hasil zoom, pixel dari hasil zoom itu mewakili setengah dari pixel aslinya begitu. Kan di zoom 2 kali dia mewakili setengah itu. Nah, selanjutnya ada koordinat pixel di sekitarnya. Itu karena setiap satu kali zoom, misalkan ini zoom 2 kali ya, jadi seharusnya ada satu pixel di sini. Setelah dia di 2 kali zoom, dia akan muncul pixel lagi di sekitarnya. Jadi ada 4 pixel yang terbentuk di sekitarnya gitu. Termasuk dirinya sendiri, termasuk si pixel aslinya itu. Nah, jadi kita hitung koordinat di pixel sekitarnya, di mana ada, kita sebut saja ada X1, ya, yaitu si source X itu, lalu ada Y1, source Y, lalu ada X2, itu adalah minimal X1 ditambah 1, dan juga width-nya dikurang 1. Nah, lalu untuk Y-nya itu, Y2, itu ada minimal Y1 ditambah 1, dan height-nya dikurangi 1. Itu. Lalu kita selanjutnya akan menghitung bobot interpolasi, di mana untuk zooming di sini saya menggunakan metode interpolasi ya. Jadi warnanya tidak terlalu ngeblok sama dengan pixel asli pixel sebelumnya ya. Jadi pixel hasil zooming, pixel baru yang terbentuk dari zooming itu warnanya tidak ngeblok sama dengan si pixel aslinya gitu. Jadi akan lebih halus terlihat uh, perpindahan atau perbedaan pixel itu akan terlihat lebih halus warnanya begitu. Nah, di sini ada menghitung bobotnya, di mana dx itu bobotnya itu kita dapat dari source x dikurang x1, dan untuk dy itu source y dikurang y1. Lalu kita ambil 4 pixel terdekat, yang di mana ada pixel A itu adalah x1 y1 atau baris pertama kolom pertama, lalu ada pixel B itu ada baris kedua kolom pertama, lalu ada pixel C itu adalah baris pertama kolom kedua, lalu ada pixel D itu adalah baris kedua kolom kedua gitu. Jadi saat A, B, C, D gitu. Dia berbentuk kotak gitu. Nah, lalu ada proses interpolasi bilinear di mana di sini kita akan mengembalikan nilai, ada perhitungan, ada proses perhitungan untuk proses interpolasinya di sini, di mana untuk pixel A tadi, pixel A itu kita kalikan dengan bobotnya berapa, lalu ada pixel B dengan bobotnya berapa. Di sini bisa ada perhitungannya 1 dikurang dx dikali 1 dikurang dy itu dikali dengan channel pixel A. Lalu ada dx dikali 1 dikurang dy itu dikali dengan pixel B channel. Lalu ada 1 dx dikali dy itu dikali dengan pixel C channel. Lalu ada dx dikali dy itu dikali dengan pixel D channel begitu. Lalu setelah itu kita tetap batasi di mana warnanya itu tetap ya, warnanya tidak ada perubahan warna. Kita tetap maksimalkan. Jika warna itu sampai berubah melebihi 255, kita akan tetap tekan dia di 255. Tidak ada yang lewat dari 255. Tuh. Lalu selanjutnya ada pixel out. Pixel out seperti biasa, kita keluarkan lagi pixel hasil perhitungan tadi, berapa nilai RGB dari satu pixel tersebut gitu. Itu diambil dari di atas ini, karena tidak ada perubahan nilai RGB ya sebenarnya gitu. Mungkin ada berubah sedikit gitu warna RGB-nya, tapi halus perubahannya gitu loh, karena dia diinterpolasi, bukan metode yang lagi satu. Nah, selanjutnya itulah kenapa pentingnya kita tetap batasi ya, karena walaupun perubahannya itu tidak perubahannya, saya tidak bilang ada perubahan tadi, itu maksudnya tidak meningkat terlalu jauh, tidak menurun terlalu jauh gitu. Tapi akan ada perubahan sedikit lah, makanya kita tetap sediakan batas di mana warna itu tetap maksimal 255. Lalu untuk minimal itu tetap di 0. Lalu selanjutnya ada kondisional untuk konversi warna juga, jika dia kedalamannya 1 atau kedalamannya 8 ataupun lebih dari 8.
Nah, setelah selesai itu akan dikembalikan lagi ke image output. Begitupun sama juga dengan zoom 3 kali, zoom 4 kali, itu semua prosesnya sama, hanya yang berbeda dari zoom faktornya, yang dimana bisa dilihat di sini di parameternya, image input, call depth, dan lalu zoom faktornya ada 3. Jadi proses perkalian yang ada di dalam fungsi zooming ini akan dikali 3 untuk zoom faktornya. Untuk zoom 4 kali, zoom faktornya 4, berarti perkaliannya dikalikan dengan 4 gitu. Sekarang masuk ke fungsi yang terakhir, adalah shrinking. Shrinking untuk mengecilkan atau zoom out. Nah, di mana jadi kalau misalkan tadi satu piksel baru itu mewakili setengah dari piksel yang lama, kalau di sini satu piksel baru itu bisa mewakili dua dari piksel yang lama, begitu. Karena dia lebih mengecil lagi. Nah, lalu di sini juga sama, ada kondisional seperti biasa. Kondisional untuk mempertahankan warnanya RGB. Kita ambil width dan height dari gambar yang asli. Lalu kita buatkan new width dan juga new height. Itu kita dapatkan dengan width asli atau lebar asli itu dibagi dengan string faktornya berapa. Di sini saya menggunakan string faktor 2 karena di sini string 2 kali. Lalu selanjutnya ada ini seperti biasa membuat gambar baru untuk sebagai gambar output, lalu ada perulangan di mana di perulangannya ini kita hitung yang pertama untuk koordinat pada gambar aslinya, yaitu source x itu adalah x dikali string factor, lalu ada source y itu adalah y dikali string factor, lalu ada koordinat pixel di sekitarnya, ada x1 itu adalah integer source x, dari hasil dari x itu dikalikan dengan string vektor berapa dengan akan bernilai integer itu akan ditangkap di sini di x1, lalu ada y1 juga sama tapi untuk source y, lalu ada x2 itu ada minimal x1 ditambah 1 dan juga width dikurang 1, lalu untuk y itu adalah minimalnya itu y1 ditambah 1 dan height dikurang 1. Lalu kita hitung juga bobotnya, hitung bobot interpolasinya berapa. Jika tadi bobot interpolasinya itu dikurang, dia juga sama di sini. Untuk string itu sama juga dikurang bobot interpolasinya, di mana dx itu adalah source x dikurang x1, untuk dy itu source y dikurang y1 gitu. Nah, lalu untuk ambil pixel 4 pixel terdekat itu juga sama ya, pixel A, B, C dan D. Jadi ada 4 pixel gitu. Lalu ada interpolasi bilinear. Interpolasi bilinearnya itu kita menggunakan proses interpolasi juga, jadi warna itu tidak ngeblok berbeda gitu antara dua pixel yang bersebelahan. Jadi seharusnya dia lebih halus penurunan warnanya gitu. Di sini proses perhitungannya juga ada perkalian pertama itu adalah 1 dikurangi dx dikali 1 dikurangi dy itu dikali dengan pixel A channel. Lalu ada dx dikurangi 1 dikali 1 dikurang dy itu dikali dengan pixel B channel. Lalu ada 1 dikurang dx dikali dy dikali pixel C channel. Lalu untuk dx dikali dy dikali dengan pixel D channel. Tuh. Ya, karena ada perubahan warna juga sama, kita harus tetap membatasi di mana warna maksimal, nilai maksimal dari warna tiap pixel itu ada di 255 untuk maksimalnya, jadi paling terang itu di 255, untuk paling gelap itu ada di 0 begitu untuk RGB-nya di masing-masing pixel gitu. Selanjutnya ada kita pixel out, kita load pixel tadi dengan memiliki warna yang baru, kita simpan kembali di return image output, kita kembalikan lagi ke image output begitu. Nah, itu juga sama, prosesnya sama, perhitungannya juga sama dengan string-string lainnya, jadi string 3 dan juga string 4, perhitungannya sama, yang berbeda juga seperti zoom faktor ya, seperti zoom 2, 3, 4, yang berbeda itu zoom faktornya, di mana string 2, 3, 4, yang berbeda juga string faktornya, jadi dia dikecilkan berapa kali lipat, kan 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau 4 kali lipat. Tuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari program yang saya miliki. Yang terakhir adalah saya tunjukkan kembali ulang program saya dengan coba mengoperasikan semua fiturnya. Kita menggunakan kameramen saja karena lebih kecil, lebih terlihat di sini. Saya menggunakan image negatif, warnanya misalkan yang aslinya seharusnya terang, dia menjadi gelap, yang seharusnya gelap, dia menjadi terang. Lalu ada rotate 90 derajat clockwise arah jarum jam, ada rotate 180 clockwise juga. Clockwise ataupun anti-clockwise itu tetap sama ya, karena dia
cuman berbeda, dia seperti flip horizontal digabung dengan vertikal gitu. Lalu selanjutnya ada si rotate 90 unclockwise ini. Rotate 90 unclockwise ini sebenarnya sama aja dengan rotate 270 clockwise ya. Lalu selanjutnya ada flip horizontal. Flip horizontal dan juga ada flip vertikal. Nah, gitu. Itu lalu ada image logarithmic, set ada image logarithmic, ada image brightness untuk mengatur kecerahannya, satu itu untuk defaultnya, dua ini baru terlihat dia perubahannya seberapa, ada image blender itu jika menggunakan dua gambar dengan ukuran yang sama, kita blender, misalkan blendernya itu kekuatannya 5, jadi masing-masing gambar memiliki kekuatan 50%, 50%. Lalu ada image power lah untuk gamanya. Di sini yang teredit adalah gambar input satunya, yang mana gambar input satu itu adalah Lena, jadi dia lebih shadow-nya lebih gelap, lebih kuat shadow-nya. Lalu ada zooming, misalkan contoh menggunakan foto kameramen lebih kecil, zooming, zooming 2 kali, membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang prosesnya cukup berat, jadi dia lebih besar. Kalau dia di shrinking, dia akan lebih kecilkan 2 kali lipat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari program saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan juga Bapak dosen pengampu, Bapak Windu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian hasil saya ada banyak kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan juga teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kembali sekali lagi telah menonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman semua dan juga Bapak berkenan untuk memberikan masukan-masukan kepada saya baik itu di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.